Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Bu Guru harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kembali lagi masih bersama Bu Guru Ida dalam pelajaran matematika. Pada pertemuan ini kita masih membahas materi bilangan bulat. Pertemuan ini kita masuk ke bagian yang kedua. Ini tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Jadi, pada pertemuan kali ini, kalian diharapkan mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Mengingat kembali operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang pernah kalian pelajari waktu di SD. Misalkan 2 ditambah 5. Kalian pasti sudah tahu kalau hasilnya 2 ditambah 5 itu sama dengan berapa. Tetapi kita akan coba ulang lagi, kira-kira bagaimana cara menemukan 2 ditambah 5 apabila kita menggunakan garis bilangan. Kita perhatikan garis bilangan. Di sini 2 ditambah 5. Kita mulai dari angka 2. Ya, mulai dari angka 2. Karena di sini penjumlahan, maka kita akan bergerak dari angka 2, kita bergerak ke arah mana? Ya, ke arah kanan karena dia penjumlahan. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 5 kali karena di sini ditambah 5, maka kita akan bergerak ke arah kanan sebanyak 5 kali. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jatuh di angka 7. Itu artinya 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kemudian, min 4 ditambah 2. Kita lihat garis bilangannya. Kita mulai dari angka berapa? Ya, kita mulai dari angka min 4. Kita mulai dari angka min 4, melangkah ke arah kanan sebanyak 2 kali karena ditambah 2. 1, 2. Jatuh di angka min 2. Itu artinya min 4 ditambah 2 sama dengan min 2. Kita lihat soal berikutnya. Min 7 ditambah min 4. Garis bilangannya berarti kita mulai dari angka min 7. Di sini operasi penjumlahan dengan bilangan negatif ya. Operasi penjumlahan dengan bilangan negatif. Biasanya kalau operasi penjumlahan kita bergerak kemana? Ya, ke kanan. Tetapi di sini ada tanda negatif, min 4 ya. Karena min 4 penjumlahan dengan min 4, maka dia akan berubah tandanya menjadi lawannya ya, pengurangan jadinya ini penjumlahannya. Maka kita akan bergerak ke arah kiri ya, ke arah kiri sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Jatuh di angka min 11. Ya, itu artinya min 7 tambah min 4 sama dengan min 11. Kita lanjutkan. Bagaimana kalau pengurangan sekarang? 9 dikurang 5. Sama seperti yang tadi, pasti ini gampang kalau kalian langsung
menghitungnya ya. Coba kita lihat dengan menggunakan garis bilangan. Berarti kita mulai dari angka 9. Karena di sini pengurangan, maka kita akan bergerak kemana? Ya, kalau penjumlahan bergerak ke kanan, sekarang kalau pengurangan bergerak ke arah kiri. Ya. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 5 kali karena dikurang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jatuh di angka 4. Ya. Jadi 9 dikurang 5 sama dengan 4. Selanjutnya, min 1 dikurang 3. Sama dengan, kalau kita menggunakan garis bilangan, kita mulai di angka min 1. Dikurang 3, pengurangan, berarti bergerak ke arah kiri sebanyak 3 kali. Coba kita hitung. 1, 2, 3. Ya, jatuh di angka min 4. Itu artinya min 1 dikurang min 3 sama dengan min 4. Selanjutnya, 6 dikurang min 2. Ya, kita lihat garis bilangannya. Berarti mulai dari angka 6. Sekarang coba diperhatikan. Pengurangan ketemu dengan bilangan negatif. Ini akan berubah menjadi penjumlahan ya. Pengurangan bertemu dengan bilangan negatif. Ini berubah menjadi penjumlahan. Itu artinya kita sekarang akan bergerak kemana? Ya, ke kanan. Sebanyak 2 kali. 1, 2. Jatuh di angka 8. Jadi, 6 dikurang min 2 sama dengan 8. Ya. Kalau setiap soal menghitung menggunakan garis bilangan lama ya, terus bagaimana caranya kalau tanpa garis bilangan? Coba kita lihat. Di sini kita misalkan sekarang positif atau penjumlahan kita misalkan sebagai uang. Sedangkan negatif atau pengurangan kita misalkan sebagai hutang. Diingat ya, positif sama penjumlahan atau penjumlahan kita misalkan sebagai uang. Negatif atau pengurangan kita misalkan sebagai hutang. Ya. Kita perhatikan kalau 2 ditambah 5. 2 itu positif. Artinya uang ya, kalau positif uang. Artinya uangnya 2. Sekarang ditambah 5, penjumlahan. Ditambah 5. Berarti uang lagi 5. Ya, uang lagi 5. Berapa uangnya sekarang? Uangnya sudah 2, lagi uangnya 5. Berarti uangnya menjadi 7. Itu artinya 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kita perhatikan soal berikutnya. Min 4 ditambah 2. Min 4 berarti negatif. Negatif itu apa? Negatif itu hutang. Berarti hutangnya 4. Kemudian ditambah 2. Ditambah 2 berarti penjumlahan. Berarti uang. Berarti uang lagi 2. Uangnya 2. Sudah utangnya 4. Utangnya 4. Uangnya 2. Bayar hutangnya yang 4 itu dengan uangnya yang 2. Masih tidak hutangnya? Ya, masih. Berarti hutangnya tinggal 2. Hutangnya 2. Itu artinya min 4 ditambah 2 sama dengan min 2.
Berikutnya, min 7 ditambah min 4. Min atau negatif, artinya hutang. Hutangnya 7 ditambah bertemu dengan bilangan negatif. Di hasilnya ditambah lagi dengan bilangan negatif. Berarti hutang lagi ya, pengurangan. Hutang lagi 4. Hutang lagi 4. Hutangnya 7 ditambah hutang lagi 4. Jadi berarti hutangnya berapa sekarang? Hutangnya 11 ya. Hutangnya 7, hutang lagi 4. Nambah hutang lagi 4. Berarti hutangnya 11. Itu artinya min 7 ditambah min 4 sama dengan min 11. Sama seperti tadi kita misalkan positif atau penjumlahan, kita misalkan dengan uang, negatif atau pengurangan, kita misalkan sebagai hutang. Sekarang 9 dikurang 5. 9 itu positif, artinya uangnya 9. Pengurangan, pengurangan berarti hutang. Hutangnya 5. Uang 9, hutangnya 5. Bayar hutangnya pakai uangnya yang 9. Ya, hutangnya yang 5 dibayar 9. Disusuk 4. Masih uangnya ya, masih uangnya 4. Ya, masih uangnya 4. Karena dibayar hutangnya, 5 dengan uangnya yang 9, disusuk 4. Ya. Kalau disusuk berarti positif. Ya, berarti uangnya tinggal 4. Itu artinya 9 dikurang 5 sama dengan 4. Selanjutnya, min 1 dikurang 3. Min atau negatif, berarti hutangnya 1, pengurangan, kurang 3. Berarti hutang lagi 3. Hutangnya 1, hutang lagi 3. Berapa hutangnya sekarang? Berarti hutangnya 4. Itu artinya min 1 dikurang 3 sama dengan min 4. Berikutnya 6 dikurang min 12. Min 2 ya. 6 dikurang min 2. 6 itu positif. Berarti uang. Uangnya 6 ya. Di sini pengurangan bertemu dengan bilangan negatif, ini berubah tandanya menjadi positif ya. Pengurangan bertemu dengan tanda bilangan negatif, berubah tandanya menjadi positif. Jadi di sini sekarang uangnya 6 ya, karena positif 6, uangnya 6 ditambah 2. Ditambah 2 berarti positif juga. Berarti uang lagi 2. Ya, berarti berapa uangnya sekarang? Berarti uangnya menjadi 8. Itu artinya 6 dikurang min 2 sama dengan 8. Perhatikan contoh soal yang pertama, ini soal cerita ya, soal cerita. Seorang turis melihat seekor lumba-lumba meloncat sampai ketinggian 4 meter di atas permukaan laut. Kemudian ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai kedalaman 9 meter di bawah permukaan laut. Tentukan selisih ketinggian meloncat dari kedalaman menyelam lumba-lumba tersebut. Kita perhatikan di sini ketinggiannya 4 meter.
kemudian menyelam kembali ke bawah permukaan laut sedalam 9 meter. Kita lihat penyelesaiannya. Ketinggian lumba-lumba adalah 4 meter. Kenapa positif? Karena di atas permukaan laut. Titik nolnya itu kita misalkan dengan di atas permukaan lautnya ya, titik nol. Jadi kalau di atas permukaan laut itu positif ya, jadi dia positif. Sekarang kedalaman menyelam lumba-lumba adalah -9 di bawah permukaan laut. Kenapa -9? Karena dia berada di bawah permukaan laut ya. Jadi kita misalkan, jadi kalau di atas permukaan laut itu positif, kalau di bawah permukaan laut itu negatif. Yang ditanya selisih ketinggian meloncat dari kedalaman menyelam lumba-lumba. Bilangan yang lebih besar kita kurangkan, kalau selisih itu berarti pengurangan ya. Bilangan yang besar kita kurangkan dengan bilangan yang kecil. Mana yang lebih besar antara 4 dengan -9? Yang lebih besar adalah 4. Ya. Jadi selisihnya 4 dikurang -9. Ya. Pengurangan bertemu dengan bilangan negatif. Ini berubah tandanya menjadi positif. Ya. 4 dikurang -9 sama artinya dengan 4 ditambah 9. Ya. Karena pengurangan bertemu dengan bilangan negatif berubah tandanya menjadi positif. Jadi hasilnya 13. Contoh soal yang kedua. Ahmad ingin membuat katrol timba air. Ketinggian katrol 2 meter di atas permukaan tanah dan permukaan air 3 meter di bawah permukaan tanah. Berapa panjang tali dari permukaan air ke katrol? Ya, kalian sudah pernah melihat timba air ya? Coba kita perhatikan gambarnya. Dari gambar ini kalian sudah bisa menebaknya ya, berapa panjang tali dari permukaan air ke katrol. Kalian bisa menebak berapa panjang tali kalau kalian memperhatikan gambarnya. Dari katrol, tinggi katrol di atas permukaan tanah 2 meter. Permukaan air dan permukaan air 3 meter di bawah permukaan tanah. Ya. Coba kita lihat penyelesaiannya. Ketinggian katrol adalah 2 karena dia di atas permukaan tanah. Diingat, kalau di atas permukaan tanah itu positif, kalau di bawah permukaan tanah itu negatif. Jadi tinggi katrol adalah 2 meter di atas permukaan tanah. Permukaan air adalah negatif 3 ya, karena dia berada di bawah permukaan tanah. Yang ditanya berapa panjang tali. Berarti kita mencari selisihnya dulu. 2 dikurang -3 sama seperti tadi, sama artinya dengan 2 ditambah 3. Karena pengurangan bertemu dengan bilangan negatif. Ini berubah tandanya menjadi positif. Jadi 2 dikurang -3 sama artinya dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi panjang tali dan katrol ke permukaan air adalah 5 meter. Untuk pertemuan kali ini, Bu Guru tidak berikan tugas ya, tapi ingat, setiap pembelajaran, setiap ada materi dari Bu Guru, kalian harus mencatatnya di buku catatan matematikanya. Ya. Catatan akan Bu Guru periksa waktu kalian sekolah. Saat kita bertemu di kelas, insya Allah ya. Bu Guru cukupkan pertemuan kali ini.
Semoga kalian bisa memahami penjelasan Bu Guru, memahami materi ini dengan baik. Ya, jadi tugasnya untuk hari ini cuma mencatat saja. Catatlah materi dan contoh soal yang telah dijelaskan dan jangan lupa kalian tonton kembali video-video sebelumnya. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.